Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilda Istiana, NIM T 2017-1090. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengembangan Indikator dan Pemilihan Materi dalam Pembelajaran Fikih di Madrasah Sanawiyah. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sesuai dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah, yang kemudian dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Indikator pencapaian diperlukan untuk memenuhi tuntutan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. Karena itu, indikator memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi dan berfungsi sebagai berikut, yaitu pedoman dalam merumuskan tujuan pembelajaran, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, dan pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotor yaitu keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan beberapa hal, yaitu karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Pengembangan indikator sangat bermanfaat bagi pendidik maupun peserta didik. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh yaitu memberikan arah bagi peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan yang diharapkan, memandu pendidik dalam merencanakan pembelajaran, menyelenggarakan dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga adalah membantu peserta didik untuk belajar dan membantu menemukan prioritas-prioritas. Yang selanjutnya adalah meningkatkan pendidik untuk menganalisa tingkat efektivitas pembelajaran yang dilaksanakan, menunjukkan kepada peserta didik tentang sistem nilai yang dilakukan, memandu peserta didik untuk melakukan penilaian mandiri, membuat pembelajaran lebih fokus dan terorganisir, basis menganalisis tingkat berpikir kognitif yang diharapkan dari peserta didik, dan yang terakhir adalah memberikan modal kepada peserta didik untuk mengembangkan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pengembangan indikator fikih masa Madrasah Sanawiyah. Dalam mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu diantaranya adalah tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Yang kedua adalah karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Dan yang terakhir adalah potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah masing-masing. Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian terdapat dua rumusan indikator, yaitu indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator dan indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal. Ciri-ciri indikator adalah konsisten dengan standar kompetensi mata pelajaran. Yang kedua adalah dinyatakan dengan jelas, dapat diukur dengan jelas, realistik dan dapat dilakukan, sesuai dengan tingkat berpikir peserta didik, dan yang terakhir adalah dapat dicapai dalam kurun waktu yang tersedia. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi, yaitu unsur-unsur secara lengkap dikenal dengan ABCD atau Audience, Behavior, Condition, dan Degree. Indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. Mekanisme pengembangan indikator: menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Langkah pertama yaitu pengembangan indikator adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Hal ini diperlukan untuk memenuhi tuntutan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. Sekolah dapat mengembangkan indikator melebihi standar minimal tersebut. Tingkat kompetensi dapat dilihat melalui kata kerja operasional yang digunakan dalam SK dan KD.
Tingkat kompetensi dapat diklasifikasikan dalam 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Kata kerja pada tingkat pengetahuan lebih rendah daripada tingkat proses maupun penerapan. Tingkat penerapan merupakan runtutan kompetensi paling tinggi yang diinginkan. Selain tingkat kompetensi, penggunaan kata kerja menunjukkan penekanan aspek yang diinginkan, mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Pengembangan indikator harus mengakomodasi kompetensi sesuai dengan tendensi yang digunakan SK dan KD. Jika aspek keterampilan lebih menonjol, maka indikator yang dirumuskan harus mencapai kemampuan keterampilan yang diinginkan. Menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik dan sekolah. Pengembangan indikator mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, peserta didik dan sekolah, karena indikator menjadi acuan dalam penilaian sesuai peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, yaitu karakteristik penilaian kelompok mata pelajaran adalah sebagai berikut. Kelompok mata pelajaran: aspek yang dinilai fikih, pendidikan, agama, afektif dan kognitif, kewarganegaraan, dan pendidikan kepribadian, kewarganegaraan, afektif dan kognitif. Selanjutnya adalah jasmani, olahraga dan psikomotorik, afektif dan kesehatan penjas, orkes, kognitif, estetika, seni budaya, afektif dan psikomotorik afektif, kognitif atau ilmu pengetahuan dan matematika, IPA, IPS, psikomotorik sesuai karakteristik teknologi, bahasa, dan TIK. Mata pelajaran: setiap mata pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan ini menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan indikator. Karakteristik mata pelajaran bahasa yang terdiri dari aspek mendengar, membaca, dan berbicara, serta menulis sangat berbeda dengan mata pelajaran matematika yang dominan pada aspek analis logis. Guru harus melakukan kajian mendalam mengenai karakteristik mata pelajaran sebagai acuan mengembangkan indikator. Karakteristik mata pelajaran dapat dikaji dokumen standar isi mengenai tujuan, ruang lingkup, dan SK serta KD masing-masing pelajaran. Pengembangan indikator memerlukan informasi karakteristik peserta didik yang unik dan beragam. Peserta didik memiliki keragaman dalam intelijensi dan gaya belajar. Oleh karena itu, indikator selayaknya mampu mengakomodir keragaman tersebut. Peserta didik dan karakteristik ini unik, visual, verbal, atau psikokinestetik selayaknya diakomodir sesuai dengan penilaian dengan kompetensi siswa dapat terukur secara proporsional. Karakteristik sekolah dan daerah menjadi acuan dalam mengembangkan indikator. Target pencapaian sekolah tidak sama. Sekolah kategori tertentu yang melebihi standar minimal dapat mengembangkan indikator lebih tinggi, termasuk sekolah bertaraf internasional dapat mengembangkan indikator dan SK KD dengan mengkaji tuntutan kompetensi sesuai dengan rujukan standar internasional yang digunakan. Sekolah dapat keunggulan tertentu juga menjadi pertimbangan mengembangkan indikator. Menganalisis kebutuhan dan potensi peserta didik, sekolah, dan daerah itu perlu dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan indikator. Penyelenggaraan seharusnya dapat melayani kebutuhan peserta didik dan lingkungan. Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, peserta didik mendapatkan pendidik sesuai dengan potensi dan kecepatan belajarnya, termasuk tingkat potensi yang diraihnya. Indikator juga harus dikembangkan guna mendorong peningkatan mutu sekolah di masa yang akan datang, sehingga diperlukan informasi hasil analisis potensi sekolah yang berguna untuk mengembangkan kurikulum melalui pengembangan indikator. Merumuskan indikator: dalam merumuskan yaitu dapat diperhatikan beberapa ketentuan, yaitu seperti setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. Indikator harus mencapai tujuan tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Indikator harus dapat mengakomodir karakteristik dan mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai.
Rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, atau psikomotorik. Mengembangkan indikator penilaian. Indikator memiliki penilaian merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator atau indikator pencapaian kompetensi. Indikator penilaian perlu dirumuskan dan dijadikan pedoman penilaian bagi guru, peserta didik, maupun evaluator di sekolah. Dengan demikian, indikator penilaian bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh warga sekolah. Setiap penilaian yang dilakukan melalui tes dan non-tes harus sesuai dengan indikator penilaian. Indikator penilaian menggunakan kata kerja lebih terukur dibandingkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Rumusan indikator penilaian memiliki batasan-batasan tertentu sehingga dapat dikembangkan menjadi instrumen penilaian dalam bentuk soal, lembar pengamatan, dan penilaian hasil karya atau produk termasuk penilaian diri. Alasan pengembangan indikator. Mengembangkan indikator sangat bermanfaat bagi pendidik maupun peserta didik. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh adalah memberikan arah bagi peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan yang diharapkan, memandu pendidik untuk merencanakan pembelajaran, menyelenggarakan dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar, memandu peserta didik untuk belajar dan membantu menentukan prioritas-prioritas, memungkinkan pendidik untuk menganalisa tingkat keefektivitas pembelajaran yang diselenggarakan, menunjukkan kepada peserta didik tentang sistem nilai yang dilakukan, memandu peserta didik untuk melakukan penilaian sendiri, membuat pembelajaran lebih fokus dan terorganisir, sebagai basis menganalisis tingkat berpikir kognitif yang diharapkan sebagai dari peserta didik, dan memberikan model kepada peserta didik untuk mengembangkan tujuan pembelajaran. Sunarto dalam makalahnya memberikan batasan tentang penelitian pengembangan dari suatu proses untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang akan digunakan dalam pendidikan dan pengajaran. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Brock dan Gold bahwa penelitian pengembangan adalah usaha untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang akan dalam pendidikan. Menurut penjelasan Prastowo, bahan ajar merupakan segala bahan baik informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk perencanaan dan penelaah implementasi pembelajaran. Di antara manfaat pengembangan indikator adalah memberikan arah bagi pendidik dan peserta untuk mencapai tujuan yang diharapkan, memandu pendidik dan peserta didik untuk merencanakan pembelajaran, menyelenggarakan dan mengevaluasi kegiatan belajar. Basis menganalisis tingkat berpikir kognitif yang diharapkan oleh peserta didik, memberikan modal kepada peserta didik untuk mengembangkan tujuan pembelajaran. Untuk mekanisme pengembangan indikator dan dikembangkan dalam langkah-langkah berikut, yaitu menganalisis tingkat kompetensi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, menganalisis karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah, menganalisis kebutuhan dan kompetensi, merumuskan indikator, dan mengembangkan indikator penilaian. Langkah-langkah untuk menyusun materi pembelajaran adalah menyiapkan materi pembelajaran yang berisi pokok-pokok dari materi yang harus siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan indikator hasil belajar. Materi pembelajaran dirinci dan diuraikan meliputi batasan ruang lingkupnya, baik aspek itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian diurutkan dan ditunjukkan keterkaitan antar isi materi yang dipelajari dengan nilai fungsi belajar fikih. Isi materi sesuai dengan kemampuan tingkat berpikir dan kebutuhan beragam siswa. Mengidentifikasi butir-butir materi pelajaran berdasarkan rumusan butir-butir subindikator, menentukan butir-butir materi pelajaran yang sesuai dengan butir-butir subindikator, dan terakhir adalah tulis butir-butir materi pelajaran dalam kolom bahan pelajaran. Dalam keseluruhan proses pembelajaran di sekolah, pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan yang akan tergantung pada proses pembelajaran yang baik. Pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Pengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Sedangkan pembelajaran, menurut Corey, pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk
memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku sesuai dengan kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Pembelajaran merupakan perbuatan yang kompleks, artinya kegiatan pembelajaran melibatkan banyak komponen dan faktor yang dipertimbangkan. Untuk ini, perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang arif dan bijak. Seorang guru dituntut untuk bisa menyesuaikan karakteristik siswa, kurikulum yang berlaku, kondisi kultural, fasilitas yang tersedia, dan strategi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa agar tujuan dapat dicapai. Strategi sangat penting bagi guru karena sangat berkaitan dengan aktivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran fikih merupakan upaya dalam memberikan pemahaman kepada siswa mengenai hukum Islam melalui kegiatan mengajar dan pengalaman. Mata pelajaran fikih dalam kurikulum Madrasah Sanawiyah adalah salah satu bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya, way of life. Kemudian tujuan dan fungsi pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara harfiah, secara kafah atau sempurna. Pembelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok dan hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah yang diatur dalam fikih, ibadah, dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fikih muamalah. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam sesuai dengan benar dalam melakukan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial atau hablum minan nas. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin, dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Dengan mata pelajaran fikih madrasah berfungsi untuk penanaman nilai-nilai kesadaran beribadah kepada peserta didik, kepada Allah sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Penamaan kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah. Pembentukan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di madrasah dan masyarakat. Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin. Melanjutkan yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga. Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan muamalah. Perbaikan kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan dalam pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah pembekalan peserta didik untuk memahami fikih atau hukum Islam dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang makalah yang berjudul Pengembangan Indikator dan Pemilihan Materi Pembelajaran Fikih di Madrasah Sanawiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.